This book's really mind blowing banget ya, karena kita diajarkan untuk melakukan hal-hal dengan kecil layaknya atom dan mostly akan menghasilkan dampak yang besar. Ya, buku ini sangat populer bagi kita semua. Atomic Habits. Halo guys, welcome back to my channel Rapi Popi. Apapun yang terjadi, tetap mengedukasi. Bagi kalian yang baru nonton video ini, channel ini akan membahas tentang self-improvement, desain grafis, bisnis digital, dan lain-lain yang berkaitan dengan industri kreatif. So, jangan lupa buat subscribe agar channel ini dapat berkembang dan upload video tiap minggunya. Nah, di video kali ini aku bakal extract value di mana aku selalu membahas poin-poin penting yang ada pada dalam buku. This book's really mind blowing banget ya, karena kita diajarkan untuk melakukan hal-hal dengan kecil layaknya atom dan mostly akan menghasilkan dampak yang besar. Ya, buku ini sangat populer bagi kita semua. Atomic Habits. Buat kalian yang mager baca, jadi kalian fokus aja dengerin video ini. Kalian dengerin video ini sampai habis. Aku bakal bacain secara singkat tentang buku ini. Tapi sebelum itu, aku ada buat video tentang 6 cara malas untuk yang malas membaca. Kalian tinggal klik aja video di atas ini. Jadi langsung kita mulai. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang selalu bersemangat ketika memulai sesuatu dan menitik beratkan pada hasil yang sangat besar. Hari ini aku bakal nge-gym dan ekstra aku mengangkat beban yang paling berat agar aku menjadi strong. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi setelah kebiasaan itu dilakukan? Jika jawabannya semakin kuat dan kekar, maka jawaban itu salah. Ya, ini akan membuat tubuh kita yang belum terbiasa nge-gym awal-awalnya, bahkan mengangkat beban yang paling berat, risiko akan terjadi sesuatu kepada kita. Otot kram, tubuh sakit-sakitan, gak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, dari cerita tersebut mengajarkan kita bahwa perubahan yang besar tidak perlu melakukan usaha yang besar, atau tidak perlu melakukan secara yang berlebihan. Dari buku Atomic Habits ini mengajarkan kita bahwa 1% lebih baik setiap hari. Kita lihat bisa grafik di situ. Ketika kita melakukan perbaikan secara terus-menerus setiap hari, maka grafiknya akan menjulang ke atas. Namun ketika kita melakukan hal yang buruk secara kecil ya, setiap hari dan terus-menerus, maka hasilnya akan ke bawah. Ketika kita melakukan 1% setiap hari ya, maka selama setahun kita akan berubah 37 kali lebih baik dari biasanya. Kebiasaan juga didatangkan tanpa keistimewaan, sehingga membuatmu merasa jenuh dan bosan. Maka dari itu sulit untuk membentuk kebiasaan ini secara terus-menerus. Nah, dalam grafik ini menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya kita harapkan itu linear gitu kan. Ketika kita sudah melakukan kebiasaan, maka hasilnya seperti apa yang udah kita usahakan. Namun, sebenarnya yang terjadi itu adalah sebuah grafik yang melengkung itu. Dan apa yang udah kita lakukan kebiasaan secara terus-menerus itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya. Ini yang disebut namanya lembah kekecewaan. Jika kamu ingin hasil yang lebih, maka buku ini bilang jangan berfokus kepada hasil atau jangan berfokus kepada sasaran. Fokuslah ke proses atau sistem yang kamu buat. In this book ada 4 poin cara untuk membentuk kebiasaan yang baik. Make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Make it obvious atau menjadikannya terlihat. Nah, komponen pertama adalah cue atau tanda. Nah, biasanya ketika ada tanda atau cue, ini akan memberikan sinyal kepada otak kita bahwa ini adalah kebiasaan yang harus kamu lakukan saat ini. Misal nih, kamu ingin membangun kebiasaan minum air putih setiap hari. Nah, jika kamu masih malas minum air putih, temui dulu penyebabnya kenapa kamu malas minum air putih. Setelah diteliti, ternyata ada 2 hal yang sudah membuat aku malas minum air putih. Yang pertama, jarak antara diriku dengan dispenser atau sumber air itu terlalu jauh, sehingga aku harus melakukan banyak rintangan atau membutuhkan waktu yang lama untuk menggapai air putih tersebut. Yang kedua, gelas yang kugunakan dalam air minum selalu kecil, sehingga membuatku berulang kali untuk mengambil air putih. Apalagi jauh tadi kan air putihnya. Ketika kita tahu apa penyebab yang membuat kita malas minum air putih, maka jawabannya adalah make the cue obvious. Buat dengan jelas tanda-tanda yang akan memulai kebiasaanmu. Ya, dekatkan dispenser air dengan kamu atau diletakkan di kamar. Pilihlah gelas yang cukup besar untuk menampung air minum. Atau kalian boleh deh beli aqua gelas 1 dus, taruh di kamar kalian buat kalian minum setiap hari. Yang kedua adalah make it attractive atau membuat itu menjadi lebih menarik. Komponen kedua adalah craving atau keinginan yang menggebu-gebu. Jika kamu malas berolahraga, coba padukan kebiasaan ini dengan kebiasaan yang membuatmu lebih good mood gitu ya. Contohnya kalian suka mendengarkan musik atau podcast. Ya, kalian padukan dengan kebiasaan kalian, yaitu berolahraga. Berolahraga sambil mendengarkan musik. Kolaborasi antara 2 kebiasaan ini akan menciptakan warna baru dari kebiasaanmu.
sehingga membuat berolahraga menjadi lebih menarik. Kunci yang kedua adalah make the habit attractive. Nah, cara aku untuk tracking habit yaitu aku menulis habit tracker di jurnal aku dan list apa-apa aja habit yang aku lakukan untuk setiap harinya. Habit tracker ini juga membuatku menjadi lebih tertarik melihat seberapa jauh sih aku udah melakukan kebiasaan baik setiap hari. Make it easy, menjadikannya lebih mudah. Komponen ketiga adalah respon atau reaksi. Terkadang ada aja hal-hal yang membuat kita gagal fokus, sehingga kita kehilangan konsentrasi untuk melakukan sesuatu. Ya, sebagai contoh, notifikasi HP yang terus muncul di layar HP-mu dapat mengalihkan perhatian kita saat kita mengerjakan sesuatu. Nah, dari situ kita harus menghilangkan sesuatu yang menghambat dengan cara mematikan HP untuk sementara waktu atau mode bergetar. Ada salah satu aplikasi favorit ya, yaitu Focus Plan, Stay Focus Pomodoro Timer, Forest di Android juga ada. Jadi aplikasi ini membuat Anda seberapa tahan Anda nggak terdistraksi oleh HP. Dan aplikasi ini juga membuat kita lebih konsisten untuk melakukan sesuatu kebiasaan. Contohnya saat mengerjakan tugas atau kuliah, PR, dan lain-lain. Buat kalian yang sering terdistraksi oleh HP, aplikasi ini sangat recommended untuk kalian semua. Nah, kunci ketiganya adalah make the habit easy. Make it satisfying, menjadikannya memuaskan. Komponen keempat adalah reward atau yang disebut dengan ganjaran. Kita akan cenderung mengulangi kebiasaan tertentu jika kita mendapatkan ganjaran, walaupun ganjaran tersebut terlihat kecil dan sederhana. Dalam contoh yang kulakukan ini adalah dalam kegiatan journaling, mungkin reward langsungnya adalah aku bisa melihat kemampuan apa aja yang udah aku lakukan dan seberapa signifikannya perubahan yang terjadi pada diri kita dengan melihat catatan-catatan harian yang telah kita tuliskan sebelumnya dan bersyukur atas perubahan positif yang telah kamu dapatkan. Jadi kata kunci terakhir adalah make the habit immediately satisfying. Jadi ketika kita melakukan suatu kebiasaan, ada 4 tahap yang harus kita lakuin. Pertama adalah cue atau tanda, yang kedua adalah keinginan, ketiga adalah respon kita terhadap kebiasaan itu, dan keempat adalah sebuah reward. Jika kita akan mendapatkan reward berupa ganjaran, maka kita akan mengulangi kembali kebiasaan tersebut. Maka tahap-tahap yang 4 itu menjadi prinsip utama untuk membentuk kebiasaan. Jadi teman-teman bisa kita ingat ya, ada 4 kunci tadi. Make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan upload video tiap minggunya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Tenggo.